Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yai Rektor. Ini senior saya, guru saya, sekaligus orang yang memahami perjalanan spiritual saya. Dan hari ini saya sangat berbahagia bisa satu screen sama beliau, meskipun nggak satu meja, tapi satu screen. Artinya kami ketemu di screen laptop atau komputer atau di HP. Dan saya doakan beliau selalu sehat, juga kepada ibu juga di rumah semoga sehat, dan juga putra putri beliau selalu sehat selalu. Nah, saya mungkin tidak ingin menambah banyak hal karena tadi setiap paparan dari Pak Yai Rektor kita selalu ada publikasi yang beliau lakukan. Jadi sebenarnya ini ya sangat disayangkan ketika beliau sudah menjadi rektor, tapi beliau juga sekarang diperlukan umat. Nanti setelah nggak rektor lagi, kita tunggu lagi karya-karya atau temuan-temuan besar dari Pak Yai Rektor kita, karena beliau selalu keliling Indonesia dan ke Aceh adalah salah satu agenda beliau untuk memahami Nusantara. Saya boleh share screen Pak Ahmad Reza? Ya, saya share ya. Ya. Oke, saya share. Saya share sini aja ya. Ya, sudah dapat, nampak belum? Nampak ya? Oke, oke. Jadi saya mungkin hanya menambah saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai Rektor kita, Prof. Al-Makin. Dan saya berikan judul presentasi saya ini, Jejak Moderasi dalam Imajinasi Kebangsaan. Jadi setelah hampir 4 tahun lebih saya menulis buku Acenologi sebanyak 6 jilid, dan sekarang saya sedang menyusun satu babon lagi atau buku, mungkin ada beberapa jilid nanti insya Allah kalau umur dan kesehatan memungkinkan, untuk menulis satu buku tentang Nusantaranologi. Jadi sekarang terinspirasi dari Pak Yai Rektor kita, saya juga ikut keliling karena kata beliau masa harus meneliti Aceh selalu. Jadi setelah beliau sentil saya, akhirnya saya meneliti tentang Minangkabau. Di sana ada banyak konsep yang kita temukan. Kemudian saya juga meneliti tentang Batak dan Tanjung Pinang. Di sana ada Melayu Kepulauan. Kemudian saya juga mengkaji tentang Melayu daratan di Pekanbaru. Kemudian tahun ini saya mengkaji tentang Sunda, Bali dengan konsep seskala dan niskala. Dan akhirnya saya harus mengakui bahwasanya saya terlambat lahir untuk memahami Nusantara yang amat luar biasa ini. Karena itu saya coba nanti tulis buku tentang Nusantaranologi. Nah, dalam konteks ini saya akan sedikit geser tentang imajinasi kebangsaan. Kenapa persoalan memori kolektif itu sebelum menjadi sesuatu yang bagian dari negara itu mudah diterima, tapi begitu sudah menjadi bagian dari negara itu agak sukar dan selalu menjadi ajang atau bahan untuk membuat masyarakat, antar masyarakat gaduh, chaos atau huru-hara. Nah, di sini mungkin nanti Pak Yai Rektor bisa menambahkan. Saya di sini menjelaskan tentang imajinasi kebangsaan. Jadi itu ada namanya memori kita atau share memori yang ada dalam benak kita, yang tadi di-share oleh Pak Yai Rektor kita. Itu adalah memori-memori yang ada dalam pikiran, dalam sejarah, dalam benak kita, dalam alam bawah sadar kita, untuk mengatakan bahwasanya kita di Nusantara itu saling keterkaitan antara satu sama lain. Saya masih ingat ketika Prof. Taufik Abdullah menceritakan bagaimana hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kemudian ketika saya tinggal di Patani, ada di Tangerang Selatan, di Nakhon Sitamarat, di sana juga ada beberapa sarjana yang mengatakan bahwasanya dulu Nusantara itu sampai ke Nakhon Sitamarat atau dikenal dengan daerah atau negeri Langkasuka. Kemudian ada lagi sarjana yang sampai dia menjelaskan bagaimana pengaruh dari kenusantaraan ini. Jadi memori-memori inilah yang mengikat kita untuk kita punya imajinasi kebangsaan.
Selanjutnya tadi yang disampaikan kita juga masalah keyakinan, dan di Indonesia khususnya di Nusantara ini sangat banyak sekali indigenous religion. Indigenous religion adalah agama-agama lokal yang masih hidup di daerah Jawa Barat. Saya dengar masih ada Sunda Wiwitan di daerah kami, Singkil, dan di kawasan Singkil dan berbatasan dengan Sumatera Utara masih ada agama Parmalin. Banyak. Saya melihat ada buku yang ditulis salah satu antropolog yang menjelaskan tentang agama-agama pribumi yang ada di Indonesia. Kemudian kita punya kesamaan tujuan. Jadi ini yang dulu ditemukan oleh founding father kita tentang kesamaan tujuan. Kemudian ada satu lagi imajinasi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat memiliki imajinasi yang sama, keinginan bersama, yang itu terkadang ada peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah bangsa ini atau di Nusantara. Jadi setiap ada momen-momen keinginan bersama di Indonesia, dan kita patut bersyukur ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengatakan tidak boleh lagi berpisah antara satu sama lain. Kemudian ada lagi persoalan kedaulatan yang kita inginkan di Nusantara. Tadi Prof. Makin sudah menjelaskan bagaimana adanya negeri-negeri dan negara-negara di Nusantara, kemudian mereka melebur menjadi sebuah negara besar yaitu Indonesia. Kemudian di sana juga ada namanya otoritas puncak. Siapa yang memiliki otoritas puncak dalam penanganan tentang imajinasi kebangsaan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan studi tentang memori, ini dalam antropologi ada kajian khusus tentang memori. Jadi memori itu atau ingatan kita itu ada yang bersifat meniru. Kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, para pendahulu kita. Kemudian memori kita tentang sesuatu, tentang hal-hal yang hidup dalam masyarakat, boleh juga dikatakan sebagai living tradition. Kemudian cara kita berkomunikasi, memori komunikatif. Jadi bagaimana kita berhubungan. Saya misalnya sebagai orang Aceh, ketika saya ke Pulau Jawa, saya harus memasukkan dalam memori saya untuk bertutur dalam bahasa Jawa meskipun saya tidak begitu lancar. Demikian pula ketika saya ke Thailand, saya harus mengambil lagi memori lokal di sana dengan menggunakan bahasa mereka, jadi bahasa Thai. Demikian juga kalau saya geser ke Malaysia. Dan ini semua hidup dalam masyarakat kita, memori komunikatif ini. Dan yang terakhir adalah memori kultural. Memori kultural adalah ingatan bersama dalam masyarakat tentang simbol dalam masyarakat tersebut, kemudian tentang makna, tentang sistem berpikir dalam masyarakat. Dan ini kita harus jaga dan merupakan sebuah warisan, sehingga memberikan kita apa yang disebut tadi memori kolektif. Kemudian saya mengambil satu contoh dari bukunya Anthony Reid. Itu ada bukunya Imperial Alchemy. Dia menceritakan tentang etnonasionalisme yang ada di Nusantara atau di dunia Melayu misalnya. Ada nama kolektif, ada mitos yang sama tentang asal-usul. Tadi Prof. Makin juga menjelaskan bagaimana hal-hal peristiwa masa lalu yang meskipun namanya berbeda tapi memiliki keterkaitan secara filosofis antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Kemudian ada kesamaan sejarah di sana, kemudian ada keunikan budaya. Dan ketika saya meneliti beberapa budaya di Nusantara, secara maknawi sebenarnya semuanya hampir sama. Jadi nama atau kebiasaan masyarakat itu hampir semuanya tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hanya istilah saja yang berbeda, tetapi praktek, ketabuhan, pengetahuan, larangan, hal-hal yang dibolehkan itu hampir di beberapa tempat yang saya kunjungi di Nusantara itu memiliki kesamaan meskipun istilah yang berbeda. Itu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada asosiasi, ada perkumpulan dalam satu wilayah. Nah, yang terakhir adalah yang mengikat etnonasionalisme, kemudian masalah imajinasi kebangsaan adalah rasa persatuan. Nah, ini semua merupakan aset dari cara mendiri satu bangsa. Kita tidak bicara negara karena nanti akan ada hal yang cukup berbeda antara
mendirikan bangsa dan menjaga negara. Yang tadi diceritakan oleh Bapak moderator atau adik moderator, mungkin itu persoalan kenegaraan, bukan persoalan kebangsaan. Makanya kalau di Indonesia, kalau lagi ribut masalah negara, biasanya yang dipanggil adalah guru bangsa. Tapi ketika negara sudah aman, damai, guru bangsa balik ke tempatnya, kemudian muncul lagi tokoh-tokoh yang saya tidak ingin mengatakan mengacaukan negara, tapi biasanya membuat negara dalam keadaan huru hara karena ada kepentingan di sana. Saya akan ambil contoh, misalnya ada Jawa. Kalau saya paksakan atau saya gunakan bahasa-bahasa tadi yang tentang imajinasi kebangsaan, maka di sana ada nasionalisme Jawa, bahasa Jawa, budaya Jawa, persatuan Jawa, dan tanah Jawa, Javaland. Jadi demikian juga dengan Melayu, ada nasionalisme Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu, persatuan Melayu, dan tanah Melayu. Nah, sekarang saya sedang menulis satu kajian tentang bagaimana perubahan dari Melayu menjadi Malaysia. Ini hanya sebuah contoh saja bagaimana imajinasi dalam masyarakat atau memori dalam masyarakat itu bisa menjadi sebuah aset yang luar biasa untuk mendirikan sebuah bangsa dimanapun. Saya rasa karena kita di Indonesia lebih banyak masyarakat tempatan, penduduk lokal, kemudian datang para pendatang dari berbagai negara, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Rektor kita, maka kita melebur semua, melting dalam sebuah kepentingan bersama, yaitu dengan istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya sambil satu kutipan dari Francis Fukuyama. Ini menarik, ada yang saya merahkan di sini. Maaf Pak Yai Rektor, di Aceh sedang azan. Jadi ada perbedaan yang cukup menarik antara pendirian sebuah negara, state building, dengan nation building. Yang tadi saya ceritakan sepertinya itu adalah persoalan tentang nation building, bukan state building. Karena ketika bicara state building tentang cara mendirikan negara, maka kita bicara tentang polisi, tentang tentara, tentang birokrasi, teknokrat, perdana menteri, dan apapunlah istilahnya yang itu menopang sebuah negara. Tapi yang menarik adalah ketika bicara bangsa, nation building, ini dari bukunya Francis Fukuyama, Political Decay, ada 2 jilid bukunya kalau saya tidak salah. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang ada tadi diceritakan oleh Pak Yai Rektor kita tentang identitas yang ada dalam masyarakat tersebut, tentang masyarakat di pedesaan, tentang bagaimana etnik, bagaimana kawasan tersebut, dan dia menjadi semacam bumbu, bukan bumbu penyedap ya, tapi bumbu untuk memasak sebuah bangsa. Karena dari aspek tadi itu memunculkan ada tradisi atau kebiasaan masyarakat, kemudian simbol yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangsa. Kemudian tadi yang saya ceritakan ada persoalan di sana tentang bagaimana men-share memori yang tadi saya ceritakan di awal tadi, studi tentang memori itu bisa kita bagi bersama, tidak satu kelompok yang menguasai. Kemudian ada common kultural yang kebiasaan yang kita temukan dalam masyarakat, yang itu menjadi semua referensi atau menjadi sebuah adonan dalam mendirikan sebuah bangsa. Jadi berbeda kemudian persoalannya ketika kita bicara dengan state building. Jadi pembicaraan tentang bangsa itu lebih banyak bicara tentang kajian-kajian ilmu sosial. Jadi bagaimana di sana ada persoalan bahasa, agama, edukasi, dan inilah hal yang dijelaskan ketika tadi diceritakan bagaimana kita menemukan jejak moderasi dalam berbangsa. Sebenarnya Indonesia tidak punya masalah, tapi begitu menjelaskan persoalan moderasi dalam persoalan kenegaraan ini, kita sudah memiliki ya tidak semesra ketika kita bicara tentang bangsa, karena di sana sudah ada persoalan institusi, persoalan yang bersifat kelembagaan, dan di sana juga orang bicara tentang kepentingan. Nah, saya akan sedikit bawa ke konsep di Nusantara. Ini ada yang pernah saya tulis dalam buku saya. Ini bukunya Metafisika dan Metateori Islam Nusantara di Indonesia. Tapi saya mengkaji dari pemikirannya Charles Taylor, Henry Carbin, dan Said Naqib Alatas. Nah, dalam buku ini saya
menjelaskan ada sebuah skema yang memperlihatkan bagaimana kekayaan Nusantara yang tadi coba dipetakan oleh Pak Yai Rektor kita, bahwasanya di Nusantara ini ada persoalan-persoalan yang bersifat kosmologi yang tadi diceritakan oleh Pak Yai Rektor tentang gunung, tentang laut, tentang bangunan, tentang arah bangunan, dan sekarang saya sedang meneliti tentang di Bali misalnya tentang kaja arah angin itu, dan setiap arah angin itu memiliki makna, dan di mana setiap makna tersebut terkait erat dengan persoalan dewa. Sehingga bagi saya sebagai peneliti antropologi sosial ini cukup menarik untuk memahami bagaimana peta dan pola kehidupan secara kosmologi yang ada di Nusantara. Misalnya tadi ada kita temukan di Nusantara itu ada yang tadi bau Melayu, dan Melayu itu dia terkait dengan pesisir, dengan sungai, dan kebudayaan mereka lebih kepada sea based cultures, yaitu kepada laut, dan river based culture yang bersifat kepada sungai, dibandingkan dengan misalnya dengan persoalan Javanese kosmologi ini yang lebih banyak mountainous, kemudian dihubungkan dengan sea, Nyi Kidul. Kemudian ada lagi ketika kita bicara tentang Christianity dan kosmologi dan terkait dengan Jawa di sana. Belum lagi kalau kita bicara tentang dampak dari Islamo-Arabic kosmologi yang mungkin tadi pernah disisipkan oleh Pak Yai Rektor kita. Dan harus diakui bahwasanya di Nusantara pengaruh-pengaruh dari Middle Eastern itu sangat luas. Nah, saya bicara sekarang tentang tradisi bernegara dan berbangsa. Maka peristiwa-peristiwa yang tadi saya sampaikan itu ketika hadir sebelum negara didirikan, dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi biasanya mereka tuh hadir setelah bernegara, itu biasanya menjadi ruang untuk berbuat konflik. Kemudian konsepnya pun menjadi sesuatu yang dipertentangkan antara satu sama lain. Ketika dia menjadi sebuah negara, kemudian ketika dia menjadi sebuah negara akan ada kepentingan kelompok atau kepentingan sendiri. Sedangkan ketika dia menjadi sebuah aset bangsa, dia lebih banyak atau berbicara tentang kepentingan kemaslahatan. Kemudian kalau menjadi negara itu biasanya itu berkonflik antara sesama. Tadi yang disampaikan oleh Mas Moderator dan juga tadi oleh Pak Yai Rektor kita. Kemudian pada saat dia menjadi bangsa itu menjadi energi untuk melawan musuh dari luar. Jadi ketika nanti kita ribut sama luar negeri, itu biasanya yang kita inginkan adalah aset-aset spirit, semangat, hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat hari ini itu dijadikan sebagai musuh atau amunisi untuk menghadang atau melawan musuh negara. Jadi negara memerlukan bangsa, tetapi ketika negara itu berdiri aman, sesuatu yang bersifat nation itu biasanya akan menjadi atau menjadi bagian dari konflik antara sesama. Kemudian ini saya sudah mau habis. Nah, kearifan lokal tadi yang diceritakan oleh Pak Yai Rektor tadi itu adalah memori kolektif masyarakat yang ada dalam sebuah pendirian sebuah bangsa. Tetapi begitu dia menjadi sebuah bagian dari negara, maka akan ada banyak kepentingan. Nah, memori kolektif ini apa isinya? Di sana ada spirit yang menghasilkan berbagai hal tentang fondasi dan cara masyarakat menjalani kehidupan mereka. Kemudian berisi tentang etika, moral, dan knowledge. Dan sekali lagi saya ulangi lagi, kearifan lokal, local wisdom, local cosmos, indigenous religion itu menjadi bagian dari rekayasa kebangsaan. Tetapi ketika dia menjadi negara, bagian tadi yang diceritakan oleh Francis Fukuyama, ini menjadi aset untuk konflik. Itu biasa, ada beberapa literatur yang mengatakan bagaimana perebutan etnis di dalam sebuah institusi, kemudian pengaruh dari misalnya alumni A dalam menguasai sebuah departemen, kemudian jejaring agama X di dalam menguasai BUMN di Indonesia. Jadi ketika dia menjadi bagian dari daily business as usual, sesuatu yang dilakukan dalam sebuah
perjalanan negara, maka dia menjadi aset untuk berkonflik antara satu sama lain. Tetapi begitu konflik dan berdarah, biasanya diambillah yang tadi ini, yang semangat kebangsaan. Nah, disinilah peran sosial antropologi dalam memahami tradisi berbangsa. Jadi biasanya para peneliti sosial antropologi kebudayaan, kemudian mereka mencari terus yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Rektor kita, bagaimana aset-aset living tradition yang ada di seluruh Nusantara ini, dari Merauke sampai kalau saya mungkin sampai ke Thailand, ke Ayutthaya sana, sampai ke Laos misalnya, itu bisa menjadi sebuah aset kebangsaan dan nanti itu diperebutkan. Misalnya kita akan marah ketika ada negara X atau negara Y itu mengambil salah satu dari aset kebangsaan kita. Kita akan marah di sana. Tapi pada level kenegaraan, diplomasi, kemudian dagang, apapun tuh nggak ada masalah. Tapi ketika ada masalah yang bersifat simbol-simbol kebangsaan, simbol-simbol kedaerahan, yang itulah klaim dari masyarakat kita, itu biasanya akan ribut. Karena apa? Itu menyentuh nurani kebangsaan kita sebagai anak bangsa. Kemudian dia saling memengaruhi dalam tradisi kebangsaan, dalam tradisi bernegara. Kemudian kearifan lokal ini dicari saat bangsa terancam. Tapi kalau sudah dia negara yang sudah anteng-anteng saja, dia hanya menjadi formalitas. Jadi orang mengambil simbol itu untuk ritual kenegaraan, tetapi makna pesan yang ada dalam simbol tersebut, dalam sistem berpikir masyarakat tersebut, kemudian dengan segala filosofinya itu tidak pernah tidak pernah dipraktekkan. Saya ambil contoh misalnya kalau kita baca buku Dennis Lombat, Nusa Jawa ya, Silang itu yang ada 3 volume itu, bagaimana Dennis Lombat itu menceritakan kisah tentang Tamtama, kemudian tentang abdi dalem, PNS yang pada awalnya adalah mereka bekerja PNS lah sekarang ya, kalau dulu kan abdi dalem itu yang bekerja kepada keraton, mereka rela tidak digaji tapi mereka memiliki kehormatan yang amat luar biasa. Karena apa? Di sana ada konsep wong jobo dan wong dalem. Jadi wong jobo jadi orang luar dan orang dalam, dan disitulah banyak kemudian ada uang kopi untuk menghubungkan antara orang luar dan orang dalam, dan itu istilah menjadi hal-hal yang lumrah dalam masyarakat kita hari ini. Dan ini saya rasa poin-poin penting yang ingin saya katakan, jejak moderasi kita sebenarnya sangat luar biasa banyak, tetapi hari ini lebih banyak dibawa pada persoalan kebangsaan, nation. Tetapi begitu dibawa pada persoalan state building, membangun negara, kita cenderung memiliki masalah karena tadi institusi negara. Dan yang terakhir, kesimpulan dari paparan saya adalah basis jejak moderasi di Nusantara itu ada dalam budaya, ada dalam spirit, dan ada dalam agama. Jadi ini harus kita jaga semua, dan semoga negara itu apapun teori yang mereka gunakan mampu dan mau untuk menjaga semua jejak ini yang akan bisa menopang negara tersebut menjadi maju dan bertahan dari kepungan baik dari dalam maupun dari luar. Demikian Mas Moderator, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.